Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Zahra dari kelas 8B. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam dan mujizatnya. Dahulu kala, berabad-abad setelah Nabi Adam alaihissalam wafat, hiduplah seorang pria bernama Ahmad. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat tekun mempelajari lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed. Karena ketekunannya dalam belajar, ia dijuluki Idris, yang berarti orang yang rajin belajar. Berikut adalah kisah perjalanan hidup dan mukjizat luar biasa yang diberikan Allah kepadanya. Di masa itu, manusia masih hidup dengan sangat sederhana. Namun, Allah membekali Nabi Idris dengan kecerdasan yang melampaui zamannya. Beliau menjadi manusia pertama di bumi yang mampu menulis menggunakan pena. Tak hanya itu, Nabi Idris adalah sosok yang sangat kreatif. Sebelum zamannya, orang-orang hanya menggunakan kulit binatang yang kasar untuk menutupi tubuh. Nabi Idris selalu menciptakan alat dan teknik untuk menjahit pakaian. Nabi Idris diutus kepada keturunan Qabil yang saat itu mulai melupakan Tuhan dan hidup dalam kemaksiatan. Beliau adalah sosok yang gagah berani, bahkan dijuluki Asadul Usad, singa dan segala singa, karena keberaniannya melawan musuh-musuh Allah. Meski begitu, beliau tetap berdakwah dengan lemah lembut, mengajak mereka kembali ke jalan tauhid. Salah satu bagian paling menakjubkan dalam hidup Nabi Idris adalah persahabatannya dengan malaikat Israel. Suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Idris dalam wujud manusia setelah beribadah bersama selama beberapa hari. Idris menyadari siapa sosok tersebut. Nabi Idris kemudian mengajukan sebuah permintaan yang tak lazim. Wahai Israel, aku ingin merasakan sakaratul maut, cabutlah nyawaku sekarang. Lalu, mintalah Allah menghidupkanku kembali agar aku bisa lebih khusyuk beribadah setelah tahu pedihnya kematian. Atas izin Allah, Israel melakukannya. Nabi Idris merasakan sakitnya kematian yang luar biasa, seperti dikulti hidup-hidup setelah dihidupkan kembali. Beliau menangis karena menyadari betapa dahsyatnya momen perpisahan nyawa dan raga. Belum cukup sampai di situ saja, Nabi Idris meminta Israel untuk menunjukkan neraka dan surga. Saat melihat neraka, beliau jatuh pingsan karena ngerinya siksaan rantai api dan cairan mendidih di sana. Namun, saat dibawa ke surga, beliau terpana. Beliau melihat sungai-sungai susu, buah-buahan yang manis, dan kedamaian yang tak terlukiskan. Ketika tiba waktunya untuk keluar dari surga, Nabi Idris meninggalkan alas kakinya atau sandalnya di bawah salah satu pohon surga. Saat diminta keluar oleh malaikat, beliau berkata, "Aku tidak ingin keluar karena Allah berfirman bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan aku sudah merasakannya. Dan siapa yang masuk surga tidak akan dikeluarkan lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan Nabi Idris untuk tetap tinggal di tempat yang mulia tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit keempat dalam keadaan hidup-hidup sebagai bentuk penghormatan atas kesalehannya yang luar biasa. Hingga saat ini, kisah Nabi Idris menjadi pengingat bagi kita bahwa ilmu pengetahuan, menulis, menjahit, astronomi, dan ibadah harus berjalan beriringan. Cukup sekian cerita Nabi Idris dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.